ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati founder Musas dan pengurus, yang saya hormati ibu-ibu dan para akhwat fillah, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita kembali mengawali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita semua kenikmatan iman sehingga ringan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini, duduk di majelis ilmu. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, insyaallah dikaruniai anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu yang saya muliakan, akhwat fillah yang saya banggakan, ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul dan sudah menceritakan itu kepada Ummul Mukminin Khadijah. Ummul Mukminin Khadijah membawa Rasulullah pergi ke rumah Waraqah bin Naufal, sepupu dari Ummul Mukminin Khadijah yang sudah lumayan tua. Diceritakanlah oleh Ummul Mukminin Khadijah, jadi suamiku ini dia melihat sosok putih yang sangat besar, kemudian mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, sampai seterusnya itu. Kemudian langsung Waraqah mengatakan, suamimu ini adalah nabi akhir zaman. Alangkah bahagianya aku bisa menyertai perjuangannya ketika dia diusir oleh kaumnya. Mendengar itu langsung syok Ummul Mukminin Khadijah. Masa orang sebaik suamiku mau diusir? Kata Ummul Mukminin Khadijah, tidak ada satu orang pun utusan Allah yang membawa ajaran seperti ini, pasti dia dimusuhi oleh kaumnya. Jadi memang iya Bu, kalau misalnya kita taat kepada Allah ini, dia kan banyak yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Memang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nah itulah kadang orang berat jadinya. Saya ingat ada pertanyaan ibu-ibu, Ustaz boleh nggak kita mencukur alis mata terus supaya rapi dia daripada berserak-serak bentuknya. Dia kadang yang berserak itu pula yang jadi pemanisnya. Kita aja nggak tahu gitu Bu kan. Kenapa dikasih Allah itu kan ada hikmahnya itu. Dan terbukti Mua sekarang itu udah pinter dia, malah bisa diakali tanpa harus mencukur gitu. Jadi ketika saya jawab dengan pendapat dari Mufti Mesir Syekh Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Halal dan Haram, jadi kan itu memang tidak boleh gitu. Langsung ibu tuh bilang, enggak sama kayak Ustadz yang kita tanya kemarin, yang kemarin boleh. Jadi dia cari yang boleh-bolehnya gitu. Itu hal-hal yang sepele. Belum lagi yang menyangkut rasa gitu ya Bu ya, rasa iman di dalam hati itu. Yang pernah dulu saya sampaikan kejadian siapa Muti'ah yang sampai tidak mau menerima Fatimah karena membawa anaknya Hasan, dan dia minta izin dulu kepada suaminya. Sama siapa kau Fatimah? Sama anakku Hasan. Oh maaf Fatimah, aku harus izin kepada suamiku menerima tamu laki-laki. Tapi anakku ini masih kecil Muti'ah. Maaf Fatimah, aku harus izin dulu kepada suamiku. Sempat kawan ibu macam ini Bu, alah berkelebihan lah kakak, muak lah kami nengok kakak. Banyak orang yang soleha dari kakak nak macam itu, betul. Lain ajarannya nih apa sih gitu. Itu masalah iman Bu. Memang dia tidak sesuai sama hawa nafsu. Makanya Rasulullah itu akan diusir oleh kaumnya sekalipun orang tahu dia baik. Karena kalau udah ngajak kepada agama kan banyak tidak sesuai sama hawa nafsu mereka. Kalau mereka kan sulit semua tuh Bu. Onta kalau yang begini tidak boleh dimakan, kalau tumbuhan seperti ini baru boleh. Nah, jadi macam-macam susah. Jadi Ummul Mukminin Khadijah udah tahu suamiku ini bakal dimusuhi karena membawa ajaran yang sangat baik ini. Nah ternyata benar tuh Bu.
Cuman Rasulullah pada tahap awal itu berdakwah khusus orang-orang terdekatnya saja dulu. Jadi memang itulah Bu ya, kita itu mesti mulai dari orang-orang yang terdekat dari kita dalam kita berdakwah ini. Cuman Rasulullah itu Bu, kenapa cepat dakwahnya itu bisa diterima oleh keluarga terdekatnya, ataupun yang ada juga sih yang tidak mau, itu pun karena ego ya Bu ya, tidak mau mengakui. Sebab Rasulullah tuh dibawa dengan akhlak yang mulia. Nah itu Bu, bekal kita dakwah ini memang orang lebih suka melihat contoh nyata gitu Bu, dari yang menyampaikannya gitu, daripada hanya dia menyampaikan kebaikan saja. Seperti anak gadis belum nikah tapi ikut seminar parenting Bu, bagaimana menjadi orang tua yang baik, tentu tidak masuk gitu, dia nyampaikan ke orang gitu Bu. Nampak dia ibu-ibu marah sama anak, tidak boleh kayak gitu bunda, saya harus ikut seminar, kita tuh tidak boleh kasar sama anak, coba kau beranak besok baru bisa tahu kau. Itu gitu ya dia Bu ya. Nah, itu maksudnya itu. Jadi Rasulullah itu dibekali dengan akhlak yang mulia. Jadi orang langsung nengok contoh gitu Bu ya. Apa yang disampaikan Rasulullah itu wah benar, karena memang akhlaknya baik. Kalau kita ini kan latihan dulu Bu, baru bisa berakhlak baik. Ada yang memang orang udah akhlaknya baik, walaupun dia tidak sholat. Ada loh Bu, dia tidak sholat tapi akhlaknya baik, tinggal ngisi imannya lagi. Nah ada juga kita yang udah beriman kepada Allah, sholat tidak bisa tinggal, cuman akhlak kita masih buruk. Nah itu yang mau kita perbaiki. Nah itu yang susah menyesuaikannya itu Bu, dengan jalur yang diizinkan oleh Allah. Itu berat kalang berakhlak baik. Nah karena Rasulullah itu jadi role model Bu, jadi orang yang di sekitar dia langsung bisa menerima dakwah Rasulullah ini. Nah, mulailah nerima Bu orang-orang dekat. Terus yang lebih cepat masuk itu kepada orang-orang miskin, kepada para budak, disebabkan Islam tidak memandang perbedaan. Yang berbeda di sisi Allah adalah ketakwaan. Jadi banyak tuh Bu budak-budak menerima orang-orang miskin, karena Islam ini sangat berpihak kepada orang-orang miskin. Awalnya orang-orang Quraisy merasa tidak terganggu Bu. Dijadikanlah markas Islam itu di rumah seorang sahabat, umurnya masih 16 tahun. Disitulah jadi tempat basisnya Bu ya, dakwah itu. Nah lama kelamaan dilihat oleh orang Quraisy ini, makin lama makin hari makin menyebar aja nih. Nah, dari sembunyi-sembunyi orang itu kan lama-lama kan ketahuan juga Bu. Dia yang buruk kita sembunyikan, ketahuan juga. Yang baik pun kita sembunyikan, ketahuan juga. Sama Bu, cuman beda jenis saja ya Bu ya. Yang buruk buat kita malu, yang baik membuat kita bahagia. Ketahuan dakwah ini sudah mulai berkembang, udah merambah ke orang-orang kaya. Jadi Rasulullah itu untuk kalangan miskin beliau masuk, kalau untuk orang-orang kaya Abu Bakar Bu. Nah, Abu Bakar inilah yang masuk kepada orang-orang kaya, karena dia juga pengusaha. Nah dari sinilah Bu, Islam itu tidak membenci harta benda, karena kata Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi kalau ibu-ibu udah soleha, ukti udah soleha, harus cari kekayaan. Sebab kalau kita kaya kita bisa berbuat baik. Nah, jangan pula dibenci kekayaan. Ini kadang-kadang ada kata-kata Bu, ya kaya udah ditakdirkan Allah miskin, ya kenapa kita ngotot mesti kaya? Takdir itu masih bisa dirubah dengan doa Bu. Yang tidak bisa dirubah itu ketetapan. Ibu lahir dari rahim ibu yang namanya ini, itu tidak bisa dirubah. Pengennya mau jadi orang bule misalnya gitu, nggak bisa. Itu udah ketetapan. Tapi kalau kita ditakdirkan Allah miskin, cari takdir kaya. Ditakdirkan Allah kita sakit, cari takdir sehat. Ini diajak anaknya berobat Bu, ya lama berobat mah, pasrahkan aja kepada Allah nak. Mama ini sakit kan atas izin Allah. Itu salah jadinya Bu. Nah kalau kita kaya, kita tuh lebih manfaat untuk orang. Kalau kita udah solehah nih Bu ya, pokoknya mestilah kalau bisa kaya, dikasih Allah kesempatan kaya, kaya lah kita.
Karena apa Bu? Orang kaya itu kalau ngomong tuh lebih didengar orang. Itu fakta di lapangan memang seperti itu. Kalau orang susah yang ngomong walaupun benar agak sulit diterima orang gitu. Tapi kalau orang kaya Bu, kentut aja dia termotivasi orang Bu. Nggak usah dia ngomong lagi. Maaf ibu-ibu, saya terkentut. Nggak apa-apa Bu. Nah, lagi pula ibu harus tahu ya Bu ya, di rumah sakit aja orang nunggu kentut baru boleh makan kalau habis operasi. Nah, karena ibu nih kaya. Coba kalau miskin, maaf ya Bu, saya terkentut. Makanya belajar akhlak. Itu memang fakta di lapangan loh Bu. Kasihan kadang kita nengok masyarakat kita nih Bu ya, sampai terkenal tuh di Eropa sekarang. Orang Indonesia nih suka memberi orang uang dengan dasar kasihan. Itu yang membuat kita lemah. Asal kena hina sedikit kaya orang yang kena hina tuh Bu ya. Nah, itu atas dasar kasihan. Nah, terlalu lemah kita. Nah, jadi Bu ya, udah mulai menyebar ke orang-orang kaya, semua udah banyak yang ikut. Udah mulai dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy, mereka pergi menghadap kepada Abu Thalib. Nah, inilah cara yang dipakai orang Quraisy yang sampai hari ini Bu, ini kalau digunakan masih bisa menggoyang iman orang. Apa kata orang Quraisy? Paman, tolong sampaikan kepada Muhammad, kalau mau dia berhenti mendakwahkan Islam ini, dia mau jadi raja, kami sudah sepakat mengangkatnya jadi raja Arab. Nah, tuh Bu, ngeri enggak Bu tawarannya? Orang enggak usah jadi raja lagi Bu, jadi RT udah berkelahi orang Bu. Nah, padahal gaji sekali 3 bulan, potong pajak lagi tuh Bu ya, berebut orang. Apalagi jadi raja Bu, rela habis-habisan orang. Jadi wali kota 30 miliar, jadi gubernur 60 miliar, jadi camat 50, 200, lurah 50, masih mau orang Bu. Begitu betul lah orang ingin mengejar jabatan. Ini ditawarin jadi raja tanpa pemilihan, tidak ada lawan. Waduh, goyang nggak nih Bu kira-kira? Nah, sementara orang sekarang dia udah rajin pengajian Bu. Dia nanya ke saya, Ustadz, suami saya ini kan PNS, jadi dia bisa duduk di jabatan itu Ustadz, tapi bayar Ustadz sekian ratus juta. Saya bilang, yang pertama Bu, saya tidak di bidang seperti suami Bu, jadi saya wajar aja melarang karena saya tidak pernah menggunakan hal itu, karena saya tidak bidangnya sama. Yang kedua Bu, 200 juta, 300 juta, Ibu kerjasama dengan peternak yang ahli di bidangnya, itu bagi dua berkahnya luar biasa Bu, dan untungnya juga besar, bisa separuh. Oh enggak masuk, saya ngomong sama Ustadz ini enggak ngerti Ustadz. Kalau enggak bayar itu mana bisa Ustadz. Nah itu pun terserah Ibu, karena kan saya enggak di bidang itu. Ibu wajar aja membantah, karena saya kan enggak di bidang itu. Akhirnya duduklah suaminya dengan bayaran itu Bu. Hanya dalam waktu 1 tahun itu perkembangan hartanya luar biasa. Saya terlihat dari gamis yang dipakai Ibu tuh ke pengajian setelah suaminya jadi pejabat. Gamisnya Ummu Khadijah Bu, itu kan paling murah berapa ya, 2.500.000. Terus dia ada pakai dian pelangi 1,5, ini udah lumayan lah, bagus lah. Untuk ke ibadah gitu Bu, bagus-bagus. Saya tidak mengatakan suaminya korupsi, tidak, karena kalau udah jadi pejabat tuh jalan dapat duit itu kan ada-ada aja ya Bu ya, tidak harus korupsi juga. Mobil udah bagus, tapi Ibu tuh ketemu saya di pengajian tuh nangis gitu Bu. Setahun setelah itu dia nanya ke saya nanya ke Ibu tuh pas dia udah dekat ke saya bilang, Ibu kenapa nangis lagi, kan semua yang Ibu inginkan sudah Ibu dapatkan, kenapa Ibu nangis? Semenjak dia jadi pejabat tuh Ustadz, jarang dia di rumah, kadang 3 hari di rumah, waktu sibuk betul dia Ustadz. Jadi saya tuh heran Ustadz, kok sesibuk ini betul lah suami saya, sampai yang sering nelpon suami saya itu justru bukan sesama PNS Ustadz, polisi, Kapolres, itu yang sering muncul. Nanti kalau Kapolres itu nelpon agak jauh-jauh suami saya ngangkatnya.
Jadi pas suami saya mandi, Ustadz nelpon Kapolres nih, saya angkat, cewek rupanya Ustadz. Ditukarnya rupanya Ustadz nama cewek itu jadi Kapolres. Namanya laki-laki Bu, sedangkan udah baik aja istri bisa dia meleset gitu. Apalagi berduit dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang baik aja Bu, udah bisa meleset. Udah baik istrinya bisa juga dia menyimpang. Apalagi dengan jalan yang seperti itu gitu. Apa gunanya Bu, duit banyak, hidup kita tertekan, tidak bahagia. Saya udah konsultasi ke psikolog sekarang nih Ustadznya, itulah ibu akhirnya menarik kesulitan yang lebih parah gitu. Seharusnya yang ibu lakukan seperti ini, menyesal dulu kepada Allah. Ampuni aku ya Allah, aku kira ini membuat aku bahagia, ternyata aku akhirnya menderita. Ampuni aku ya Allah, aku terima luka ini. Nah, seharusnya gitu Bu, baru aman tuh, nggak perlu ke psikolog tuh Bu. Allah kalau udah nyerah kita kan, Allah keluarkan kita dari kesulitan Bu. Terima dulu kesulitan itu. Jangan ditarik lagi kesulitan yang lain. Coba dulu aku ndak mau kayak gini. Coba gini, tambah luka jadinya Bu. Ya tambah luka. Aku salah ya Allah, terlalu mengejar dunia. Sekarang suami aku tertarik dengan perempuan lain. Ampuni dosaku. Aku terima sakit ini dan sembuhkan suamiku ya Allah. Tunjukkan dia ke jalan yang baik. Kan aman jadinya Bu. Ini suami pulang tambah mengamuk-ngamuk dia. Nggak tahu juga kerja bang. Mana HP? Sini HP. Itu tambah sakit hati jadinya kan Bu. Suaminya tambah tidak nyaman dong. Makanya dia tambah betah sama yang satu lagi itu. Yang satu lagi itu mau periksa HP ya bang dek. Enggak bang, itu privasi apa? Itu tambah jatuh dia ke sini jadinya Bu. Dan itu terima luka. Kesalahan kita itu terima. Karena ingat Bu ya, memang ujian di jabatan itu memang sangat berat. Sedangkan yang tidak bergaji aja Bu, berebut orang. Jadi pengurus masjid misalnya gitu Bu ya. Kalau kan tidak ada gajinya tuh Bu, udah bawa masa orang pas pemilihan tuh Bu. Orang-orang yang tidak pernah ke masjid dibawanya ke masjid tuh untuk pemilihan tuh. Saking inginnya jadi ketua masjid, padahal nggak digaji loh Bu. Dengan itu Rasulullah ditawari. Nah, siapa yang tidak tertarik Bu? Ditawari jadi raja loh Bu. Dan kita ingat Bu ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 246 dan seterusnya itu kan kisah tentang Tolut. Tolut itu Bu yang mengangkatnya jadi raja Allah melalui Nabi Samuel. Kalau Allah yang angkat tentu tidak sembarangan orangnya kan Bu. Nah, walaupun pakai proses pemilihan Bu, proses pemilihannya waktu itu hanya mengukur tongkat Nabi Samuel. Siapa yang sama tingginya dengan Nabi Samuel jadi raja. Jadi rupanya yang sama tinggi dengan tongkat Nabi Samuel, Tolut. Tolutlah jadi raja karena dia miskin. Orang Bani Israel kan protes, tetapi dia punya kelebihan Bu, tubuh dia kuat, otak dia cerdas. Nah dia itulah memimpin perang melawan Jalut. Salah satu pasukannya itu namanya adalah Nabi Daud. Waktu itu Nabi Daud belum jadi nabi, masih remaja menjelang dewasa. Karena pasukan Bani Israel takut melawan Jalut yang dari Palestina, jadi Bu, heboh-heboh Palestina Israel tuh Bu, dari zaman dulu tuh Bu, sampai hari kiamat tidak akan damai. Karena memang udah dipersiapkan orang Palestina itu mati syahid. Memang udah dipersiapkan Allah untuk itu gitu Bu. Walaupun mereka sedikit, lawan terus, nggak bisa dikuasai, gimana pun caranya nggak bisa dikuasai. Jadi dulu Jalut itu Palestina, nanti ganti-gantian menangnya tuh Bu. Kadang Bani Israel, kadang Palestina, dari dulu seperti itu. Nah karena orang Bani Israel takut melawan Jalut, maka Tolut mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Jalut, aku nikahkan dengan putriku. Nah yang berhasil membunuh Nabi Daud. Nah Nabi Daud dinikahkan dengan putri Tolut. Sejak itu popularitas Nabi Daud tinggi Bu, FYP. Nama Nabi Daud aja Bu keluar Twitter, TikTok, pokoknya nama Nabi Daud lah, FYP lah. Karena popularitas Nabi Daud melonjak Bu, Tolut yang tadinya baik berubah menjadi jahat. Bayangkan sama Ibu tuh, itulah ujian jabatan tuh Bu ya. Udah Allah yang ngangkat tuh Bu, bisa dia sakit hati sama menantunya sendiri. Disitulah dia berencana membunuh Nabi Daud. Jadi jangan sepelekan Bu, ujian-ujian jabatan itu. Makanya banyak-banyak kita mendoakan pejabat, jangan hanya menghujat gitu Bu, karena ujiannya itu berat, memang susah.
Setelah itu yang kedua, apa tawaran dari kaum Quraisy? Sampaikan kepada Muhammad, berhenti dia berdakwah, dia mau kekayaan, kami sudah sepakat mengumpulkan harta terbaik kami untuk dia. Kan dahsyat ujian tuh Bu, harta loh Bu. Istri aja ngamuk-ngamuk Bu, kurang ajar abang, ku telepon nggak ngangkat, di WA checklist 1, ngapa abang kerja abang di kantor? Nggak abang hargai aku sebagai istri, udah ngamuk-ngamuk, dibuka suaminya dompet. Minta maaf abang dek ya, tadi ada bos, kami lagi meeting. Ini dari rezeki akhir tahun untuk adek. Ya angkat bang, kalau misalnya adek nelfon tuh apa salahnya, angkat aja sebentar, kan adek bisa paham abang. Gerobak Bu. Payah kalau ujian udah duit nih Bu ya. Bulan November 2023, kan waktu itu anggota dewan pada sering ke majelis taklim tuh Bu. Nah, jadi saya ini ada masuk wirid ibu-ibu tuh 2 kali 1 bulan. Nah pas minggu pertama saya masuk, dikasih tahu sama ketua majelis taklimnya, Ustadz mohon izin, ini ada ibu dari partai ini, dia maju jadi anggota dewan tahun depan, minta waktunya. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, karena kalau misalnya ibu tuh nggak memperkenalkan diri, orang tentu nggak tahu juga dengan program dia. Nggak apa-apa kok Bu, santai aja. Karena saya juga diuntungkan Bu, nanti paling saya ceramah tinggal 10 menit, 5 menit, kan nggak rugi ya. Jadi Bu ya, saya perhatikan lah wajah ibu-ibu. Kan saya duduk di sini nih Bu, kan nampak tuh wajah ibu-ibu tuh. Jadi ibu anggota dewan ini bilang, ibu-ibu, saya mohon izin, saya akan maju tahun depan, saya mohon dukungannya. Dan saya pun mengerti ibu-ibu berkumpul di sini tentu meninggalkan suami, meninggal anak di rumah. Jadi saya ada buat kenang-kenangan nih buat ibu, tapi nggak banyak ya Bu ya, masing-masing ibu-ibu akan mendapatkan 5 kg beras, minyak goreng, ikan sarden, kemudian Indomie, telur 1 papan. Nanti dicatat namanya ke Bu Emma, ya Bu Emma ya, ngangguk lah Bu Emma tuh Bu. Nah, ini yang familinya Bu Emma. Saya kan di depan tuh Bu, saya tengok begitu ada tawaran sembako tuh, agak lain sumringah wajah ibu-ibu nih gitu. Apakah ibu-ibu akan memilih saya? Iya Bu, pokok kami milih ibu, ajarkan kami Bu tutorial cara mencoblosnya. Oh, bangga lah ibu nih Bu, diajarkannya lah. Minggu ketiga saya masuk lagi, ada lagi Bu dari yang partai lain lah Bu. Nah, saya masih duduk di tempat yang sama gitu kan. Ustadz mau izin lagi, oh ya nggak apa-apa Bu, silakan aja. Tarikan pertamanya aja ibu tuh Bu, sebelum assalamualaikum aja, ibu-ibu udah punya baju seragam? Belum, kata ibu tuh Bu ya. Nanti diukur ya di rumah Bu Rita ya Bu Rita. Ngangguk lah Bu Rita, ini family Bu Rita lah lagi nih Bu. Jadi gini ibu-ibu, barulah dia masuk, assalamualaikum. Kemudian selain baju seragam ini, mohon maaf ibu-ibu, saya juga ada bawa sembako buat ibu-ibu, ada 10 kg beras, 2 kali lipat dari ibu yang kemarin Bu. Mungkin Bu Rita nih ngasih tahu gitu kan. Tolong Dedi diambil di mobil ibu, ibu ini incumbent Bu, tentu dananya lebih banyak. Dan selain sembako ini juga Bu, mohon maaf, bukan maksud saya menjengkali ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu orang mampu semua, masing-masing ibu-ibu akan mendapatkan Rp250.000. Apakah ibu akan memilih saya? Iya Bu, Allahu Akbar. Saya tak tahu di depan Bu. Yang ibu Emma tuh Bu, cemburu-cemburut dia Bu. Nggak boleh kita gitu, kita kan udah sepakat. Mengapa kau? Berkelahi lah deh gara-gara itu. Nah, itulah Bu ya, duit tuh bisa mengubah. Makanya kita harus jadi orang mampu ya Bu ya. Kalau misalnya ada kekuatan untuk mampu itu, usahakan jadi orang mampu lah. Kok nggak habis kita dijengkal-jengkal orang Bu. Habis dibeli-beli orang aja kita nih jadinya. Macam untuk Pilwako kemarin berapa ustadz sih yang dibeli oleh apa ya Bu ya? Kan dibeli itu Bu. 1 titik sekian juta, 1 titik sekian juta. Saya ditawari Bu, alasan saya, waduh saya paling gila sama duit nih. Sebetulnya saya mau, cuman gimana ya, saya kenal semua calonnya, itu cara saya gitu. Nggak mungkin lah kita sok munafik, kita nggak boleh kayak gitu, sok-sok bijaksana gitu ya Bu ya. Benci orang dengar kalimat macam itu tuh Bu ya. Atau misal kawan kemalangan, sabar Kak,
semua dari Allah. Orang udah tahu kalimat itu, Bu. Diam aja lah kita gitu, Bu. Diam aja, Bu. Nah, waktu ditawarin duit tuh, Bu ya. Sedangkan tauhid orang aja bisa berubah gara-gara uang. Itu kan sudah pernah disampaikan Rasulullah. Itu juga termaktub dalam kitab Talbisul Iblis karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada pemuda soleh di desanya itu, ada pohon yang disembah orang. Diambilnya kapaknya, Bu. Pergi dia mau menebang pohon itu. Dihadang dia oleh iblis berwujud manusia. Kau mau kemana? Aku mau nebang pohon itu. Apa urusan kau menebang pohon itu? Mengganggu kau pohon itu? Memang mengganggu, karena itu perbuatan syirik. Kalau kau tebang pohon itu, aku pukul kau. Langsung anak muda ini dipukulnya iblis tuh, Bu. Iblis dipukulnya terkapar, Bu. Karena gini, Bu, iblis kalau udah berwujud manusia, berlaku hukum manusia. Dipukul ya kena. Jin juga gitu, Bu. Kalau dia udah masuk ke dunia manusia, berlaku hukum manusia. Terkapar iblis itu, ampun, jangan pukul aku. Aku janji kalau kau tidak jadi menebang pohon itu, setiap pagi kau bangun tidur, kau akan menemukan koin emas di bawah bantalmu. Berubah sekali, Bu. Itu duitnya dahsyatnya, Bu ya. Pemuda soleh aja kena dibuatnya. Pulang anak ini, besok pagi dia bangun, ternyata betul janji iblis tuh, Bu. Ada koin emas. Hari kedua masih ada koin emas. Hari ketiga tidak ada lagi koin emas. Dibawanya lagi kapaknya. Kau mau kemana? Kau tidak tepat janji, kata anak muda nih. Aku tidak menemukan koin emas lagi, akan ku tebang pohon itu. Iblis itu pula mukul dia lah yang terkapar, Bu. Kenapa kau begitu kuat? Waktu pertama kau mau menebang pohon itu, niat kau tulus karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu menahanmu. Tapi sekarang kau menebang karena kau tidak menemukan lagi koin emas di bawah bantal. Wah itu, Bu. Jadi kalau niat nih, Bu, pengaruhnya besar, Bu. Begitu juga dengan kami misal pergi ceramah gitu, Bu. Niatnya tuh nggak ikhlas, Bu. Nggak enak juga ke badannya jadinya, Bu. Ke badan, kalau jamaah nggak ada masalah, Bu. Ke badan kami sendiri itu nggak enak, ke jiwa tuh nggak enak gitu. Nah, begitulah dahsyatnya godaan uang. Makanya uang ini, Bu, bisa buat orang baik, bisa buat orang jahat. Rasulullah kan sudah mengatakan, Bu, kadang ada hidayah ini kita tarik orang dari perutnya. Maksudnya pakai duit. Siapa sahabat Rasulullah yang masuk Islam karena ditarik Rasulullah perutnya pakai duit, Bu? Namanya Safwan bin Uyainah. Dia orang kaya, tapi tidak mau masuk Islam, Bu. Karena dia takut Islam sudah menguasai Mekah, dipilihnya untuk keluar dari Mekah. Itu keras hati dia, Bu. Dia kaya. Akhirnya dijemputlah Safwan ini. Rasulullah ngasih kau waktu 4 bulan. Kau tidak akan diusir dan tidak akan diganggu. Kalau memang kau tidak mau masuk Islam, udah tidak masalah, kau keluarlah dari Mekah. Meletus perang Hunain, Rasulullah minjam baju besi ke dia karena dia kaya, Bu, banyak stok baju besi dia. Akhirnya dipinjamkannya. Usai perang Hunain, kan banyak harta rampasan perang tuh, Bu. Onta, kambing, macam-macam, Bu. Dikembalikan Rasulullah baju besinya, diajak Rasulullah dia ke atas bukit. Aku ingin bicara denganmu. Kau tengok onta, kambing, sapi yang di bawah itu? Lihat Muhammad, semuanya untukmu. Mendengar untukmu itu, Bu, asyhadu alla ilaha illallah wa itu menarik orang lewat perut. Jadi jangan Ibu kira kita tidak butuh, Bu ya. Kadang asbab hidayah orang itu karena dia kenyang, dia aman ekonominya. Kenapa Masjid Jogokarian itu jumlah jamaah subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat, Bu? Karena betul-betul diservis jamaahnya. Orang miskinnya didata, berapa penghasilan Bapak sebulan, sementara kebutuhan Bapak berapa perlu. Oke, kekurangannya masjid yang nanggung. Tuh asal Bapak mau ke masjid ya, siapa yang nggak mau, Bu? Anaknya di sekolah kan apa tuh maka rame terus jadinya, Bu. Orang dikasih makan enak-enak, kemudian disediakan penginapan, bahkan di parkirannya tulisannya apa, Bu? Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Siapa yang nggak enak sholat jadinya, Bu? Merasa aman. Sebetulnya bukan masalah ganti barunya, Bu. Betul-betul pemuda sana menjaga semuanya. Dia bikin orang ibadah nyaman. Hilang sepeda motor kami ganti baru, hilang sendal kami ganti dengan merek yang serupa. Apa enggak enak orang sholat jadinya, Bu? Sementara parkiran kita tolong dikunci ganda kendaraannya.
Karena kalau hilang bukan tanggung jawab pengurus. Apa ndak berdenyut jantung kita jadinya. Kadang bawa sendal baru terpaksa lah kita duduk agak ngarah ke pintu sedikit Bu. Bisa lah kita tengok. Kan ndak tenang kita jadinya kan Bu ya. Masjid yang security-nya betul-betul jaga belum berapa biji di Pekanbaru nih Bu. Kalau yang saya tahu itu Masjid Istiqomah Rumbai. Itu kalau jam sholat satu security berdiri di dalam. Karena kan ibu-ibu ini ada yang bawa tas gitu ya Bu ya. Satu dia memang dia tidak ikut sholat jamaah. Udah kayak di Masjidil Haram dia tuh Bu. Dia ikut jaga aja, di luar udah standby juga yang jaga satu orang. Jadi aman orang sholat jadinya. Nah itulah guna duit tuh Bu ya, bisa untuk menarik hidayah bagi orang. Ngajak orang kajian gitu Ibu, kebetulan berduit gitu Bu. Nanti pokoknya aman tuh transport nanti Ibu ganti, nanti Ibu ajak makan misalnya gitu Bu ya. Kita berduit nih, waduh bisa 8 kali lipat orang yang hadir tuh Bu. Mau hadir kajian enggak? Karena Bu, Ibu tahu kenapa India bisa akhirnya berubah Bu, jadi kota yang agak lumayan bersih gitu Bu. Orang India tuh Bu, maaf bicara kan jorok ya Bu ya. Ini tolong diedit nanti. Tapi kalau langsung ya udahlah. Kan orang Indonesia yang dengar, kecuali saya pakai geleng-geleng kepala baru paham nanti orang India. Orang India itu Bu, Ibu tengok kan kalau mereka menyajikan makanan, ada yang pakai kepit ketiak masuk dalam, ada yang kok ngeri-ngeri Bu, tikus berkeliaran, makan sama tikus. Mereka tuh biasa Bu. Dan yang joroknya itu mereka bisa pub di mana saja. Mereka mau buang air besar itu bebas tanpa rasa malu Bu. Mulailah berpikir pemerintahnya. Dibangunlah WC di tempat-tempat rawan. Nah itu Bu ya, di mana orang sering buang air besar, dibangun WC. Gagal total, nggak ada yang mau buang air besar di WC Bu. Dibikin lagi jadi syarat yang kedua, siapa yang mau menikah rumahnya harus punya WC. Gagal juga Bu. Walaupun udah disidak, pokoknya dia nanti kami bangun, pokoknya masih gagal. Akhirnya tahu Ibu kenapa bisa berhasil? Siapa yang di WC, di absen dan dikasih duit 450.000 satu bulan berdasarkan absensinya, baru berhasil. Nah itulah duit tuh Bu. Nah, ajak orang pakai duit itu memang luar biasa dahsyat. Beberapa di Pekanbaru waktu itu cuma bulan Ramadan membuat seperti itu Bu. Anak-anak muda yang terlibat semuanya digaji. Orang tuh tidak butuh besar sebenarnya kan Bu, karena 50 untuk seminggu volunteer itu Bu ya, mereka senang aja, rame Bu. Jadi adalah diharapkan dia gitu, ada perhatian gitu. Nah itu fungsi duit ya Bu ya, tapi melemahkan orang juga bisa pakai duit. Nah, ditawari Rasulullah duit, Rasulullah juga tidak. Tolong sampaikan nanti kepada keponakanmu. Yang ketiga nih yang paling berat nih Bu bagi laki-laki, kalau Muhammad mau istri, dia tinggal tunjuk perempuan seperti apa dia mau. Ngeri enggak tuh Bu? Karena Bu ya, laki-laki itu kalau diuji dengan uang masih apa dia Bu ya, masih ada agak amannya daripada diuji dengan wanita. Itu memang sangat berat bagi laki-laki normal pada umumnya gitu Bu. Kita kalau kita lihat riwayat Bu, di zaman Nabi Musa alaihissalam, iblis itu pernah mau bertobat. Ngomong dia ke Nabi Musa, Musa tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin bertobat. Senang latih Nabi Musa Bu, walaupun Allah Maha Tahu, Nabi Musa tetap memohon kepada Allah, ya Allah, iblis ingin bertobat. Kata Allah, bisa Musa, syaratnya tuh senang aja, sujud dia di makam Nabi Adam. Disampaikan oleh Nabi Musa Bu, tobat kau diterima iblis, syaratnya mudah saja, kau sujud di makam Nabi Adam. Nah ini kesombongan iblisnya, sedangkan hidup aja dia mau aku sujud sama dia, matilah aku mau sujud, ya enggak masuk di otak aku tuh Musa, sorry lah dulu. Itulah keras hati iblis tuh Bu. Kadang kan kalau kita ini banyak juga yang keras hati Bu ya. Kalau keras hati di kita nih sekarang Bu, kalau secara ilmu kedokteran namanya NPD ya Bu ya, Narcissistic Personality Disorder gitu. Jadi walaupun sesolehah apapun Ibu, tetap Ibu
akan keras. Itu berat terapinya tuh, Bu. Betul-betul harus tunduk betul baru mau, karena kita tuh berat untuk minta maaf, berat untuk mengakui kesalahan, dan kita tidak ingin dihinakan orang. Pokoknya kita tuh harus the best lah. Itu NPD. Dan susah nih Bu kalau orang udah kena penyakit ini. Coba lah minta maaf lah Ibu sama dia. Oke, jumpa dia sama orang yang dia salah tuh. Maafkan saya ya Bu ya. Puas. Nah, itu NPD. Tetap juga tidak ngaku gitu. Nah, ini berat nih Bu kalau kena ini. Setelah itu apa kata iblis? Karena kau sudah berbaik hati Musa, menyampaikan pertobatanku kepada Allah, aku ingin balas jasa kepadamu. Kalau kalian ingin berjihad, segerakan lakukan. Kalau tidak, aku yang akan menghalanginya. Ibu udah niat mau pergi pengajian Bu. Ini kan perjalanannya jihad fisabilillah. Jangan ragu, langsung aja pergi. Karena kalau ibu tunda, iblis langsung membenarkannya, dikeluarkannya alasan-alasan supaya ibu tidak pergi. Nah, dikasihnya alasan saya membenarkan bahwa memang tidak bisa pergi gitu. Yang kedua, kalau kalian ingin bersedekah, segerakan. Kalau tidak, aku yang akan menghalanginya. Ibu mau sedekah rencana 25.000 tadi Bu, langsung 25.000. Datang iblis nih Bu, digerakkannya 3 kotak yang turun Bu. Sisa 10.000 jadinya 5.000. Nah, itu Bu, dia menghalang-halangi kita untuk berbuat baik. Yang ketiga, hati-hati duduk dengan perempuan yang bukan mahram. Karena aku sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Nah, memang senjatanya tuh wanita. Mau sesoleh apapun laki-laki. Ini Ustadz kami ini Bu ya, 2-3 kali di WA perempuan Bu, hancur juga Bu. Nah, hancur juga pertahanan tuh. Karena berat. Dia gini Bu, kecuali misalnya kita tuh profesional Bu ya, orang cerita masalah rumah tangga kita, dan kita betul-betul tulus untuk masalah dia, itu enggak apa-apa. Cuman kadang ustadz-ustadz ini juga dia aslinya itu ya gimana Bu ya, memang susah dia, terlalu penyayang sama wanita gitu ya Bu ya. Jadi saya pun pernah kok ibu-ibu yang curhat dia akan diceraikan oleh suaminya. Saya menanggapinya Bu, tapi kita kalau kita bisa menjaga tulisan kita kan juga tidak terjadi apa-apa. Cuman kadang-kadang kita tidak memulai, ibu nilai memulai gitu. Alangkah bahagia ya Ustadz kalau suami saya Ustadz. Itu berdentang juga jantungnya jadinya. Mana alhamdulillah Allah masih jaga-jaga aja nih Bu. Allah masih jaga-jaga aja. Kadang ada yang berat memang Bu. Jadi jangan ibu sampai menghujat kalau ada orang yang ibu kagumi seorang ustadz, akhirnya dia melakukan poligami atau apa, ibu jangan kutuk dia, karena memang berat tuh Bu. Memang itu berat, walaupun akhirnya dia dibenci oleh banyak wanita gitu Bu ya. Saya ingat Bu, waktu Agim nikah lagi aja, banyak ibu-ibu nggak ada otak, bentuk baik aja, jagalah hati. Ibu istri Agim Bu, kok lebih lah marah ibu daripada Teh Nini lagi gitu. Ya kadang kan netizen nih yang paling heboh gitu Bu ya, daripada orang yang mengalaminya gitu Bu. Kita nggak bisa menghujat gitu Bu. Nah jadi gini ya Bu ya, kalau orang kena misalnya dia poligami atau apa, ibu jangan menyalahkan kalau ibu belum tahu ceritanya kenapa itu terjadi. Nggak ada orang yang mau jadi yang kedua, itu yang harus ibu tahu. Seharusnya tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang mau jadi orang kedua. Kadang takdirnya yang menentukan seperti itu, mau apa gitu. Siapa sih orang mau, aku cita-cita aku jadi istri kedua, mana ada Bu, ada dan tidak ada satu istri sah pun yang mau suaminya nikah lagi. Nah itu memang faktanya seperti itu gitu. Jadi jangan asal memaki, asal menuduh. Kasihan kita istri pertamanya. Ibu tahu nggak hancurnya perasaan istri kedua tuh Bu, dicap pelakor itu udah jelas Bu. Dia aja yang salah itu udah jelas. Jadi sama beratnya kok Bu, sama lukanya. Nah anehnya kita sekarang nih, kalau orang ketahuan selingkuh itu kita nanggapinnya biasa. Betul nggak Bu?
Tapi kalau orang poligami itu dihujat habis-habisan loh, Bu. Sementara kalau kita dengar ada orang yang selingkuh ketangkap apa kayak biasa aja, Bu. Nggak ada kita ibu nih, dah zamannya tuh anak-anak muda sekarang paling gitu-gitu kan, Bu. Ya namanya pejabat, duitnya banyak. Tapi kalau giliran orang nikah halal tuh ujiannya kok berat gitu. Dimaki, dihina, dihujat habis-habisan. Ya agim dulu lah, Bu, habis dihujat orang sampai anak ibu-ibu narek anak-anaknya dari pesantren. Nggak mau lagi di Darut Tauhid. Nah, sampai gitu, Bu. Nah, tapi orang melakukan hal-hal yang aneh-aneh, nggak ada tuh yang ributnya itu. Itulah ujiannya itu, Bu, ya. Nah, jadi kata iblisnya apa, Bu? Hati-hati duduk dengan perempuan yang bukan mahrammu karena aku sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Nah, proses penggodaan iblis terhadap perempuan nih, Bu, kita lihat lagi nih, Bu, iblis yang pernah menghancurkan pertahanan ahli ibadah yang bernama Barsiso. Caranya tuh bagus, Bu. Barsiso ini taat ibadah, Bu. Di tempat ibadah aja dia. Nah, cara iblis ini ada anak perempuan punya 2 orang saudara laki-laki. Karena dia saudaranya ini pengen berjihad di jalan Allah, tentu dia mencarikan tempat penitipan adik perempuannya. Karena yang paling soleh di kampung itu Barsiso, mereka memutuskan untuk menitipkan di Barsiso. Pergilah 2 orang adik beradik ini, Bu, sama adik perempuannya. Pak Rahib, kami ingin menitipkan adik perempuan kami. Jangan, udah ditolak sama Barsiso, Bu. Jangan, kalau bisa ke yang lain aja. Nggak ada tempat yang kami percaya selain tempat kau ini. Udah capek-capek nolak nggak bisa, kau kan nggak perlu khawatir, kau kan tinggal di atas, biarlah adik kami di bawah. Untuk makannya semua kan kami tanggung biayanya. Kalau misalnya nanti ngantar makanan, taruh aja di bawah Pak Rahib. Pak Rahib nggak perlu mengetok pintu kamarnya, itu nggak perlu. Jadi di bawah saja. Habis itu Pak Rahib ke atas lagi. Dan itu, Bu, iblis cukup sabar dengan pola itu. Oh iya ya, nggak terjadi fitnah. Mulai iblis mengembangkan cara. Kalau kau taruh di bawah tangga, kadang dimakan oleh binatang. Apa salahnya sih ditaruh di depan kamarnya, diketok, habis itu pergi ke atas. Oh iya, kan nggak masalah juga. Kalau model sekarang tuh, Bu, ya, apa salahnya mengingatkan akhwat untuk kajian? Nah, tuh, Bu, ke laki-laki, Bu. Akhirnya, Ukti jangan lupa ya hadir kajian malam ini. Nah, yang WA laki-laki. Ah, ini itu jebakan iblis loh, Bu. Kalau menurut saya, kalau udah ada terasa suka, udah tawar aja. Mau atau nggak mau itu urusan belakang. Nanti kalau terlalu dalam kan susah, Bu, kan? Bagus ngomong dari awal, aku nggak mau sama abang, selesai. Kalau udah dalam, Bu, itu pemenung gitu jadinya. Ya kalau menurut saya, Bu, itu kebanyakan kelemahan orang akhirnya digoda iblis tuh karena diterusin. Nah, diantarnya di kamar diketok, lari. Terus mulai lagi nih, Bu. Kau orang tahu agama, perempuan itu udah lama di sini, masa ndak terajarkan sama kau agama? Ah, di situ masuknya tuh, Bu. Kalau kau takut fitnah, jangan di rumah, di luar rumah, ajarkan dia. Nah, mulai itu, Bu, diajarkan. Tentu udah kenal, udah saling mengenal, udah saling dekat. Nah, kesalahannya itu kenapa tidak dilangsungkan? Makanya saya sering bilang sama orang, kalau udah mulai kita terasa, langsung mau aja, udah. Kalau rasa udah terasa, kan kadang-kadang kita nih, Bu, ada yang bahasa Spanyol tuh Ameral, Ameria, Variesta. Dua-duanya tuh ngerasain yang sama. Kan dalam Al-Quran, Bu, kan Allah jadikan rasa itu gitu, Bu. Cuman jangan terasa untuk semua orang, Bu. Nih sama ini aku terasa juga memang. Yang ini ada juga terasa. Jangan lah, Bu. Kalau banyak-banyak betul. Nah, terasanya itu beda gitu, Bu. Nah, kemudian begitu diajarkan agama tuh, Bu, tuh udah mulai nyambung, udah mulai enak. Baru di situ iblis masuk. Oh, kan udah kenal sama dia, apa salahnya sih ngantar makanan langsung ke kamarnya? Nah, di situ baru jadi dia, Bu.
Pas dia ngantar ke kamar, ditiup iblislah angin sehingga terbukalah aurat ini. Itulah terjadinya, Bu. Jadi makanya jangan lama. Istilah kita tuh kan, Bu ya, kalau misalnya udah terasa ya udah tanyain aja. Yang melamar Rasulullah kan Ummul Mukminin Khadijah kok, Bu. Jadi jangan malu, masa perempuan yang lebih dulu, nggak ada, Bu. Biasa aja tuh. Kalau udah terasa, udah sama-sama menjaga kapan langsungkan. Kalau enggak ya enggak, kan habis juga masalahnya. Ini udah lama, udah apa, udah enak, udah terasa, udah nyaman. Rupanya enggak, Bu. Kan laki-laki ini suka salah paham, Bu. Ramah perempuan, dibilangnya suka sama ditahan-tahannya lah terus, Bu. Itu pas diungkapkan rupanya enggak, Bu. Alah, mulai lah tuh. Pakai anting-anting dia balik, Bu, kan. Nah itu memang godaan kalau mahram. Baik, sebetulnya itu, Bu, baik dari perempuan ataupun laki-laki sama kok, Bu. Ujiannya sama, cuman bedanya kalau ujian perempuan ini lebih ke harta, kalau ujian laki-laki itu ke wanita. Kalau kami laki-laki ini, Bu, dompet kadang-kadang udah robek-robek, tidak peduli kami, Bu. Jadi Ibu harus tengoklah laki-laki, Bu, sekaya apapun dia dompetnya satu, Bu. Nggak ada kami ini yang harus matching warna baju sama dompet, itu nggak ada. Ini kulitnya udah sampai mati dompet saya ini, Bu, nggak bisa dikiwi lagi, tetap bertahan gitu, nggak peduli kami, Bu. Handphone paling tua di rumah gitu, handphone saya gitu, Bu ya. Belilah handphone, enggak, ini aja masih bagus kok. Pasti kita gitu kurang ke harta nih, Bu. Tapi kalau memang wanita itu memang ujiannya kepada harta benda. Rencana mau jalan-jalan, nengok-nengok aja, akhirnya sekantong juga pulang, Bu. Memang itulah ujiannya, memang itu ujiannya, mau diapain. Nah, ketika tiga hal ini disampaikan kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Ditaruh matahari di tangan kanan aku nih, Paman, bulan di tangan kiriku. Maksudnya kasih aku kekuasaan yang sebesar matahari pun bulan, tidak akan aku tinggalkan dakwah ini. Itu, Bu, komitmen gitu ya, Bu ya. Udah kalau misalnya apa, kita pokoknya tidak akan terayu oleh godaan-godaan itu, kita tetap lurus. Nah, kalau kita tetap berada di jalan kita tuh, Bu ya, dia kadang, Bu, banyak komunitas ini berubahnya di tengah, Bu. Dia sudah ramai, dia sudah besar, mulai dia show, mementingkan jumlah. Nah, itu mulai banyak tuh. Akhirnya nanti melemah, tujuan sudah berubah. Saya perhatikan, Bu, itulah kenapa ya komunitas-komunitas ini tidak bisa lama, kecuali Musas loh. Di Pekanbaru kan yang lama kan tinggal Musas, Bu ya. Yang lainnya itu kan di bawah Musas tuh. Apa-apa yang ada tuh Musas. Bertahanlah dengan ini, Bu. Insya Allah aman nih. Tapi kalau udah main show, main apa, udah lari semua dari kegiatan, Bu. Akhirnya pengeluaran jadi besar. Yang pertama, jangan lupa ya, Jeng, kita kajian atasannya putih, edisi Agustus. Akhirnya jadi gitu, Bu. Sudah tuh nanti pulang pengajian, buat TikTok gitu ya, Bu ya. Nanti kakak ke kanan, aku ke kiri ya, Kak ya. Gimana mau kajian bertahan seperti itu, Bu? Luar biasa nih, Musas yang paling lama nih, Bu ya. Untuk komunitas di Muslimah di Pekanbaru nih, semuanya udah padam lah, Bu. Besar seperti buih di lautan aja lagi. Kalau rame-rame, tapi hanya seperti buih di lautan. Nah, kemudian, Bu, kata paman Rasulullah Abu Thalib, aku ada di belakangmu Muhammad. Silahkan kau tetap berdakwah. Tapi itulah, Bu ya, sekalipun Abu Thalib ini pasang badan, namun dia tidak mau masuk Islam. Dari sinilah kita tahu, Bu, bahwa Islam itu tidak membenci non-Muslim kok. Karena itu hak masing-masing, la ikraha fid din itu, Bu. Tidak ada pemaksaan terhadap agama. Begitu sudah disampaikan oleh Abu Thalib, Rasulullah akhirnya tetap berdakwah. Nah, karena Rasulullah kekeh tetap berdakwah, Bu, dipakai cara lembut nggak bisa, akhirnya mereka pakai cara keras, diboikot. Umat Islam diboikot, tidak ada yang boleh jual beli dengan umat Islam.
Kemudian anak Rasulullah diputuskan pertunangannya dengan anak Abu Jahal, Utbah dan Utaibah. Saling mencinta, Bu, gara-gara bapak jadi Rasul akhirnya dipaksa untuk meninggalkan. Jadi memang berat loh, Bu. Untuk berada di jalan kebaikan itu jangan kita kira, wah kalau kita jalan kebaikan itu hidup kita enak. Enggak, Bu. Cuman bedanya kalau kita kokoh, nikmat, Bu. Nah, nikmat kita. Cobalah ibu nanti akan merasakan misalnya digoda orang untuk menjadi ini, terus ibu akan tetap kekeh dengan pendirian, nggak mau yang macam-macam, nggak mau yang aneh-aneh, pasti nikmat. Nah, itu udah jelas pasti nikmat. Kemudian Bu ya, diputus pertenangan itu udah terpukul Rasulullah, sedih gitu Bu ya, anaknya harus kehilangan orang yang mereka cintai, Utbah dan Utaibah. Dan pula Bu, satu anak Rasulullah itu Zainab itu juga suaminya As itu juga orang kafir, tapi dia sangat mencintai Zainab. Apa katanya ke Rasulullah? Aku tidak mau masuk agamamu ayah, tapi aku tidak akan meninggalkan istriku. Dan waktu itu belum turun ayat bahwa orang mukmin dengan orang mukmin. Nah kalau orang ngambil riwayat ini Bu, maka dibilang anak Rasulullah aja nikah beda agama, jangan salah, itu belum turun waktu itu ya. Tapi setelah turun kan nggak boleh Bu, memang dipisahin mereka jadinya. Nah itu beratnya Bu, tidak boleh berdagang, jadi beli makanan nggak boleh, berteman nggak boleh, jadi betul-betul trio solid lah umat Islam waktu itu. Nah harta Ummul Mukminin Khadijah tuh habisnya gara-gara itu Bu, 3 tahun untuk memberi makan orang Islam, karena dipasok makanan dari luar. Itulah besarnya pengorbanan tuh Ibu ya, memang kita kajian itu butuh pengorbanan, mau apa-apa itu memang dibutuhkan pengorbanan. Dan orang hidup dalam keburukan tuh Bu, sama juga sebenarnya Bu, payah juga hidup ya. Kan kita menyangka Bu, kalau kita hidup enggak di jalan Allah nih kok kayaknya nyantai aja ya, enak aja ya. Padahal enggak loh Bu, mereka tuh istidrat, memang dikasih aja dulu. Habis itu udah tua baru masuk penjara Bu, banyak saya ketemu tuh Bu. Saya kan pembina rohani di LP kelas 2A. Ketemu saya semua tuh Bu, yang dulunya pintu mobil dibukakan, bajunya mahal-mahal, di dalam nggak ada Bu. Ada kasus korupsi ini Bu ya, dia di atas angka 8 tahun hukumannya. Ibu tahu apa ujian yang paling banyak? Istri minta cerai. Ditinggalin istri, aset habis, duit habis, kita masuk. Jadi jangan dikira orang hidup tidak di jalan Allah tuh enak Bu. Kita aja memandang enak, hidup dia tuh susah. Tapi kalau kita di jalan kebaikan susah Bu, masih ada pahala, masih ada kekuatan, masih ada bahagianya Bu. 3 tahun terisolir, ngambil makanan dari luar. Adalah orang Quraisy yang dia tidak muslim, namanya Mut'im bin Adi. Dia itulah yang menjamin Bu. Dia tidak setuju. Kenapa sih kok begini betul kita? Aku tidak setuju. Pokok dia itulah yang memperjuangkan hak orang Islam gitu, selama di boykot itu. Sampai akhirnya Rasulullah bermimpi setelah 3 tahun nih Bu. Paman katakan kepada mereka bahwa surat perjanjian pemboikotan kami itu sudah dimakan oleh rakyat kecuali nama Allah. Dia surat perjanjian itu Bu, dimasukkan dalam Ka'bah, dijaga 24 jam dan tidak ada rayap di sana. Dengan PD-nya orang Quraisy bilang, kalau betul kata Muhammad tuh bebas mereka semua. Lupa pas dibuka Bu, iya Bu, udah dimakan oleh rayap dan tinggal nama Allah. Jadi ujian Allah itu ada masanya. Tinggal kita aja memperbaiki diri kita Bu, menyiapkan diri untuk kuat, sabar, mana yang kekurangan kita perbaiki, yang itu aja lagi Bu. Mana kekurangan kita perbaiki, kita pantaskan diri kita. Nah nanti baru Allah memberikan pertolongannya. Barulah dibebaskan umat Islam Bu. Setelah bebas itulah, karena mungkin kesusahan selama 3 tahun ya Bu ya, makan susah. Pertama sakit itu Abu Thalib jatuh sakit. Karena udah nampak tanda-tanda kematian pada Abu Thalib ini Bu, disitulah dia dibujuk oleh Rasulullah. Paman, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Satu kalimat itu aja paman, itu sudah menjadi alasan bagiku untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk dirimu. Ucapkanlah paman. Sebetulnya udah mau terucap bu, datang Abu Jahal. Jangan kau ucapkan kalimat itu Abu Thalib. Apa kau mau kita kehilangan agama nenek moyang kita? Lebih tua keyakinan kita daripada yang dibawa Muhammad ini. Naik egonya bu, kesukuannya naik. Akhirnya dia gelengkan kepalanya ke Rasulullah. Dia tidak mau mengucapkan itu. Nah itulah pentingnya berkawan dengan orang soleha, soleh itu bu. Itulah gunanya tuh. Kalau kita berkawan dengan orang buruk bu, menjalarnya itu cepat gitu bu. Karena asik. Saya tanya kenapa kamu suka mendengar orang tuh asik Ustaz. Kalau ke orang-orang soleha nih kaku-kaku Ustaz. Nah, kan itu jawaban mereka ya bu ya. Dia tidak tahu bahwa kaku itu akan menyelamatkan dia. Kan kalau kita apa nih, tapi kan tidak sekaku kanebo kita nih bu, kan tidak kanebo kering kita. Mana yang bisa kita tolerir kan kita tolerir gitu. Misalnya orang nanya nih Ustadz, boleh tidak kita pakai kutek? Boleh bu, yang penting asal ibu mau wudhu dikikis saja. Kan sebetulnya melarang kan bu, kan nggak mungkin dia wudhu kikis. Nah, cuman kan ternyata kita tuh nggak kaku-kaku amat juga gitu jawabnya itu gitu bu. Nah berkawan dengan orang soleh ini memang ujiannya juga berat bagi orang yang berteman sama kita. Tapi kalau dia ngikut, dia bahagia kok, pasti dia bahagia. Ingat saya dulu ada pejabat pertanahan bu. Saya tuh udah terlanjur pengeluaran besar Ustadz. Kalau nggak main tanda tangan saya, susah. Bapak ngomong susah ke saya tuh nggak kena pak. Karena harta yang bapak bilang tuh terlalu besar-besar bagi saya. Dan saya hidup juga. Akhirnya dia waktu itu agak tersinggung sama saya, tidak mau lagi berkawan sama saya. Sampai kalau dia ngajak saya makan, kalau saya yang bayar saya mau, kata saya. Kalau bapak saya tahu sumbernya, kata saya bu. Awalnya kami itu akrab-akrab aja bu. Dia akhirnya minta belajar sholat. Cuman mungkin dia tidak tahan bu, karena harta yang mau dimainkan tuh banyak gitu bu ya. Akhirnya dia tidak mau lagi berteman dengan saya waktu itu. Karena tidak sesuai gitu bu ya. Dia inginnya tuh dapat ustadz tuh yang ya udah pak, bapak apa aja tuh nanti si ustadznya dikasih, ustadz mau rumah, ustadz mau ini, kan itu sebetulnya bu yang diinginkan dia. Nggak kena rupanya ke saya waktu itu. Alhamdulillah waktu itu masih kuat ya bu ya. Iman kalau sekarang mungkin digoda orang itu kena juga sih. Cuman untung aja nggak ada yang menggoda ini bu. Nah begitu dia tidak lagi bersama saya bu, nggak taunya saya dapat telepon sambil nangis dia ngomong bu, saya sangka yang tukang-tukang bohong anak ibu tabrakan, anak bapak tabrakan tuh bu. Saya diam aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa nih pak? Dia kan dari penjara dia nelponnya kayaknya bu. Saya OTT Ustaz. Kena operasi tangkap tangan dia bu. Menyesal saya tidak dengar kata-kata Ustaz dulu. Jangan bapak tarik kesulitan yang lain gitu, terima aja dulu. Kalau bapak bilang tuh andaikan saya mendengar, kan percuma juga bu, tambah sulit juga hidup jadinya. Terima aja lah tuh pak. Apalagi bu, PNS dipecat, keahlian lain tidak ada. Pas saya sedang duduk bu, menunggu toko buka, ada toko orang, saya mau ke toko itu, toko buka, saya di sebelah tuh ada warung, saya makan. Jumpa saya sama dia bu, dia lagi ngantar kue gitu bu. Dia dulu dihormati orang ya bu ya, ngantar kue. Saya panggil dia, saya ajak duduk dia. Duduk pak, makan kita pak. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu bu. Nah itu bu, jadi hidup dalam keburukan itu jangan dikira enak. Kalau ibu dapat kawan yang soleha, pertahankanlah bu. Yang suka ngomong itu tuh tidak sesuai dengan yang ibu inginkan kalau ibu salah gitu. Dia tidak terima gitu bu ya. Kadang kita ini kan suka cari kawan tuh, betul kakak tuh kak, setuju, betul kak. Tidak mau kakak digitu-gitukan dia tuh, mantap kak. Itu parah tuh bu, tambah hancur kita dibuatnya. Nah itu ya bu ya. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Rasulullah sebagai keponakan berusaha untuk mendoakan, ya Allah ampunilah dosa pamanku ini, banyak jasanya terhadap Islam, dia sayang kepada nabimu, rela memasang badannya untuk dakwahku.
Sekarang dia sudah wafat, ya Allah, ampunilah dia. Apa jawaban Allah, Bu? Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun keluarganya sendiri. Bagi Allah tidak ada orang dalam, Bu. Oh, keponakannya Nabi segan kita, tidak ada, Bu ya. Jadi inilah dulu, Bu, pas 1 jam kita menyampaikan materi. Insya Allah akan kita sambung lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan, Bu. Kalaupun di luar tema juga tidak masalah. Kalau malu bertanya langsung mungkin bisa pakai tulisan atau di DM admin Musasnya. Ya, oh ya silakan, Bu. Dia adalah takdir. Apa bisa takdir itu kita berdoa minta panjang umur, jangan menjadi istri yang kedua, misalnya. Jadi itu termasuk takdir, Ustaz. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, takdir masih bisa dirubah dengan doa. Kalau kita ditakdirkan miskin, cari takdir kaya. Kalau kita ditakdirkan sakit, cari takdir sehat. Jadi kalau misalnya kita berdoa, Bu, kepada Allah, ya Allah, aku ini tidak sanggup kalau jadi istri kedua. Jagalah suamiku selama dia tidak bersamaku. Aku lindungkan dia kepadamu, ya Allah. Rupanya tetap dia nikah lagi, Bu. Itu baru ketetapan. Nah, itu Bu, ketetapan, Bu. Tapi kalau misalnya dia memang tidak siap untuk menikah, Allah pasti akan jaga, Bu. Dia nggak akan tertarik dengan siapapun. Jadi itu bedanya, ya, Bu ya. Ibu udah minta pada Allah, dan anehnya nanti Allah memberikan ibu kelapangan jiwa. Nah, karena ibu doanya mintanya seperti itu, jadi jangan dibilang buktinya tidak dikabulkan doa saya. Enggak, Bu. Bagi orang yang menjalani ketetapan Allah seperti itu, padahal dia mintanya A, dikasih Allah Z, Allah akan ganti luka dia itu, Bu, dengan kebahagiaan yang lain. Kan udah doa sama Allah, nggak mungkin Allah nggak ngabulkan. Cuman tidak bisa seperti yang kita inginkan, Bu. Nah, jadi itu ya, Bu ya. Tapi ingat, anak Abu Bakar Siddiq, Asma, juga dia kan nggak mau dipoligami, Bu. Itu yang membuat dia cerai dari Zubair bin Awam. Jadi kita tidak terima pun tidak ada masalah. Aku tidak sanggup menjalani takdir ini, ya sudah, mundur. Kita akan ketemu lagi dengan takdir yang lain. Jadi itu, Bu, kalau permasalahan itu. Bolehkah kita berdoa kita tidak sanggup jadi istri kedua? Boleh. Kalau abang menikah lagi aku minta cerai, apakah salah? Enggak. Nah, jadi ingat tuh, boleh, tapi kita jalani lagi takdir yang selanjutnya gitu, Bu. Nah, kadang juga ada berakhir lebih bahagia, ada juga lebih menderita. Seperti kejadian di Batam, dia tinggalkan suaminya, nikah dia sama orang kaya. Rupanya menderita, di WA-nya suaminya, Bu. Jemput ayah, katanya, Bu. Suaminya sayang sama dia, tapi jemputnya udah pakai parang, Bu. Dibunuhnya laki-laki itu. Nah, kan bahaya jadinya, Bu ya. Kan ada dulu juga ada penyesalan seorang ibu-ibu, nikah lagi suami saya, Ustadz. Oh, enggak tahan, saya minta cerai, dapat saya berondong, lebih muda daripada dia. Rupa lebih jahat daripada suami saya, Ustadz. Nah, itu contohnya misalnya gitu, Bu ya. Tapi ada juga meninggalkan suami justru lebih bahagia. Jadi kita yang nimbang nih, Bu, kalau lebih banyak suami ini kebaikannya daripada mudaratnya, bertahanlah walaupun sakit. Tapi kalau lebih besar mudaratnya, bahagia ibu harus meninggalkan dia. Mudaratnya maksudnya apa, Bu? Iman ibu tidak bertambah sama dia, kata-kata kasar, sering merendahkan, menghina keluarga ibu. Itu tidak ada alasan lagi, Bu, untuk bertahan. Jangan pakai lagi kata sabar demi anak-anak menderita, Bu. Nah, jadi ibu yang menilainya. Kemudian apa tadi, Bu? Kematian. Kematian itu juga takdir, tapi masih bisa dirubah dengan doa, Bu. Contohnya gini, Bu, orang bunuh diri itu kan tidak takdir, Bu. Ya takdir dia udah bunuh diri kan sebetulnya enggak. Dia masih bisa berubah gitu, Bu ya. Nah, itu contohnya tuh. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman, malaikat maut datang dan memandang tajam kepada seorang laki-laki. Nah, karena ini mau dicabut nyawanya nih, Bu. Cuman karena dia bersilaturahim, malah mengunjungi keluarga, Bu, tertunda kematian dia. Karena silaturahim itu memanjangkan umur, memurahkan
rezeki gitu. Allah udah tetapkan kita nih 60 tahun mati, rupanya masih banyak manfaat, banyak amalan baik yang kita lakukan. Nah itu tertunda jadinya Bu. Jadi suka-suka Allah mau memanjangkan umur kita seperti apa itu Bu. Karena dalam riwayat juga ada yang dipanjangkan umurnya karena silaturahim. Ada lagi contoh nih Bu ya, imigran Italia yang di Amerika itu paling panjang-panjang umurnya Bu. Padahal gaya hidup mereka buruk. Rupanya gara-gara apa Bu? Tiap hari silaturahmi, ngumpul terus bawa bapak tuh sama ketua-tua dia jadinya Bu. Dan itu terbukti bisa memanjangkan umur. Kalau duduk-duduk sendiri-sendiri itu Bu, kan banyak stresnya jadinya Bu. Buka usaha laundry, orang udah banyak, mana laku lagi. Yang gagal-gagalnya aja terus Bu. Buka ini aja cepat mati itu Bu. Tapi kalau kita sering bersama-sama, dengar, ketemu kawan-kawan, itu bisa memanjangkan umur, betul. Kita bahagia jadinya kan Bu. Tapi kalau orang banyak ketakutan, akhirnya begitu dapat hal-hal yang terkejut langsung mati dia Pak. Karena dia tidak sanggup menahan itu gitu Bu ya. Nah, jadi takdir yang masih bisa dirubah dengan doa. Ya Bu, bagus pertanyaan Ibu nih Bu. Walaupun sebetulnya bukan untuk Ibu nih, Ibu bertanya untuk semua. Ada yang lain lagi? Oh ya silakan Bu. Ya, yang namanya kita menghujat orang, sekalipun benar, yang jelas pahala kita pindah kepada orang yang kita hujat. Itu satu Bu. Walaupun kita benar yang kita bilang Bu, atas nama menghujat itu ternyata tidak boleh dilakukan. Saya pernah Bu ya, langit-langit saya ini bengkak dan sakit, gigi ngilu nggak pernah berhenti. Udah coba pakai Sensodyne sensitif, nggak mau hilang Bu. Sakit itu kan penghilang dosa. Jadi saya ingat Bu, apa dosa mulut saya? Oh rupanya ini Bu, saya kan paling tidak senang dengan yayasan-yayasan yang suka bawa-bawa ustadz kemudian nanti minta sumbangan untuk pendirian pesantren. Itu saya lawan Bu, dan itu di ceramah saya sampaikan. Itu menghujat enggak Bu? Walaupun saya benar nih, di situ saya kena. Yang jelas saya menerima konsekuensinya. Langit-langit saya bengkak waktu itu Bu. Tapi saya langsung sadar nih Bu, oh ya, walaupun yang saya bilang benar, atas nama menghujat itu salah. Seharusnya saya bukan di depan jamaah, datangin yayasan yang dimaksud, ngomong ke dia. Kenapa saya hentikan orang untuk membuat kebaikan? Kan tidak semua yayasan yang jahat. Itu Bu. Jadi saya naruhnya ke pribadi saya sendiri Bu, walaupun yang kita sampaikan itu benar, sesuai faktanya. Itu yang dikatakan Rasulullah, kalau yang kami katakan benar ya Rasulullah, memang itu dia, itu yang gunjing. Kalau yang tidak benar itu fitnah, kan itu aja Bu. Dua itu. Jadi saya udah kena nih Bu, takut juga saya jadinya. Jadi ustadz-ustadz yang suka mengujat-ujat pemerintah saya rasa kena juga tuh Bu. Mau benar pun kita tidak boleh. Caranya tuh resikonya tinggi Bu. Datangi, duduk berdua, kena bunuh lah, itu sebetulnya Bu. Hilang lah kita habis itu, tapi jangan di depan orang. Namanya kita menghujat. Ingat saya dulu seorang ustadz yang suka betul menghujat, kata-katanya buruk, matinya kan tragis Bu. Karena kita nggak boleh menghujat orang gitu Bu. Jadi kita udah capek-capek bikin amalan, pindah Bu. Macam presiden itu udah jadi anak bayi itu Bu. Karena habis dihujat orang kan Bu, se-Indonesia pindah malah. Rugi enggak kita Bu? Kita juga capek pergi pengajian, hitung langkah ke masjid, duduk, susah payah untuk orang jadinya. Nah itu ya Bu ya. Ada lagi bagi yang akhwat nih, ada Mas Ibu, silakan. Karena Musas ini merangkul semua ya Bu ya, luar biasa. Pakai mic aja Bu, boleh? Nggak apa-apa Bu. Saya itu punya kakak. Jadi kakak saya itu punya menantu
Oke. Suka sama sejenis. Keluarga besar saya ya mencoba bersabar, tapi hanya saya sendiri yang menentang. Bagi saya itu nggak ada, ya pokoknya ya udah dihabisi aja. Dihabisi saja pernikahannya gitu ya Bu. Ya, jadi udah aja gitu. Karena udah ditunggu selama 2 tahun itu nggak ada perubahan. Ya. Dan ini maaf ya, ponakan saya juga masih ori selama 2 tahun. Ya, saya tahu itu. Bagi saya itu tidak ada yang perlu ditunggu, tidak ada yang perlu diperbaiki. Akan tindakan saya itu salah. Ya, jadi itu bagus tuh Bu. Istilah kita langsung aja kita cut gitu ya Bu ya. Karena kalau untuk hal-hal seperti itu tuh itu tidak bisa kita dibilang sabar gitu Bu. Itu jubun namanya. Karena kan 2 tahun tidak disentuh itu kan udah menyiksa betul tuh Bu ya. Saya untung pernah dulu ada perempuan masih gadis cerita ke saya, calon saya tuh baik Ustadz, pergi pun berdua sama saya tidak pernah mau memegang saya. Langsung saya feeling Bu, teng, boleh saya dikirimin fotonya nggak? Karena kami laki-laki kan tahu Bu. Jadi dampak saya di fotonya tuh Bu. Ini maaf ya Kak ya, kayaknya yang difoto ini justru malah pasangannya. Nah, dari gaya duduknya nih Bu, Ustadz suuzon. Syukurnya apa Bu? Sebelum hari H yang pasangannya tuh yang ngadu ke perempuan ini baru ditelepon, betul kata Ustadz. Kan untung nggak jadi. Karena memang saya salut Bu, jangan Ibu kira di Arab itu nggak ada bencong gitu ya Bu ya. Mereka udah ngakui kami ini udah menyimpang, jangan nyesatin orang lagi gitu. Karena Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya udah kita siap aja dengan konsekuensi kita, tapi jangan ganggu orang gitu Bu ya. Jadi seperti ini nih, ya Ibu udah benar, memang itu jalannya. Dia nggak akan berubah gitu ya Bu kan. Yang si laki-laki ini saya setuju Bu, memang harus diakhiri tanpa harus menghujat dia, udah selesai. Daripada terus bertahan Bu, menghujat terus jadinya kan Bu, kita berdosa terus. Yang keponakan kasihan juga nih kan Bu ya, sama kayak gitu suaminya. Ya bagus tuh Bu, saya setuju kalau yang seperti itu tuh memang harus berpisah. Jadi kan bukannya saya memporak-porandakan. Enggak Bu, enggak. Itu bagus tuh Bu. Yang memporak-porandakan tuh orang baik-baik kita asut-asut gitu Bu kan. Nah, itu yang memporak-porandakan. Kan ada juga nih Bu dari keluarga suka buat cerita mama mertuanya nih Bu. Parah istriku tuh, dia padahal enggak ada kadang itu yang memporak-porandakan gitu. Tapi kalau yang seperti ini Ibu justru malah melakukan kebaikan. Tapi ingat tadi Ibu ya, walaupun baik jangan sampai keluar hujatan. Karena kalau menghujat itu tetap tidak boleh gitu. Karena saya udah kena nih Bu, gara-gara menghujat walaupun benar rupanya. Tidak boleh lama sakit saya Bu, cuman saya di depan jamaah nggak ada yang tahu gitu Bu ya. Yang jelas saya tahu sendiri tuh. Udahlah sampai kapan Allah mau nyembuhin aja. Alhamdulillah akhirnya sembuh gitu Bu. Karena dia tidak mengganggu aktivitas, tapi kan cukup jadi pelajaran Bu. Kenapa langit-langit bengkak ya, orang sepanas-panas dalam orang nggak pernah mungkin sampai kayak gitu, sampai gigi ngilu berbulan-bulan gitu. Rupanya gara-gara itu. Nah, baik. Ada yang lain silakan. Oh sebentar Bu, kita berpindah dulu ya Bu ya. Nah. Ya nggak apa-apa Bu, bagus tuh Bu. Daripada pas pengajian tidak ada yang mau ada bertanya ibu-ibu nunduk semua Bu. Awak lah yang pusing jadinya kan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga bertanya ya Ustaz, masalah poligami ini Ustaz. Jadi saya baru kenal asatid lah Ustaz gitu ya Ustaz. Kenapa sih kebanyakan orang memilih poligami itu yang istri kedua itu kenapa cari yang gadis gitu Ustaz? Bisa nggak kita tuh ada nggak poin-poin tertentu seperti Rasulullah itu menikahi para janda atau budak-budak yang dimerdekakan seperti itu Ustaz? Kenapa kebanyakan marah gitu? Emang laki-laki soleh zaman sekarang sangat sulit ya Ustaz? Dan banyak wanita soleha yang sangat menantikan jodoh gitu. Nah, targetnya kebanyakan masalahnya gadis yang menjadi istri kedua gitu. Nah, gimana cara Islam terhadap itu Ustaz gitu? Kenapa nggak harus cari janda gitu, yang punya anak gitu kan? Jadi menghidupkan, membagi
Baik. Itu aja Ustaz, syukran. Jadi apa? Ini pertanyaannya bagus ya Bu ya. Di zaman Rasulullah kenapa akhirnya menjadi asbabun nuzul turunnya surat An-Nisa itu ya Bu ya? Dibolehkan 2, 3, 4 itu sebetulnya kalimat marah loh Bu. Asbabun nuzulnya itu ada laki-laki ingin menguasai harta anak yatim yang kaya, anaknya gadis. Jadi dia ingin menguasai harta anak itu melalui jalur pernikahan. Nah itulah turun ayat marah sebetulnya Bu. Sama anak ibu makan lauk ini kau habiskan satu-satu lu ambil betul tuh nanti ambil tuh nanti itu sebetulnya Bu. Nah, kemudian apakah harus gadis? Enggak Bu, kalau itu tuh selera namanya tuh Bu, itu mencari-cari namanya. Tapi kalau memang dapatnya gadis mau diapain gitu Bu ya, kita tidak mencari-cari nih Bu. Terus yang gadis akhirnya menyukai gitu Bu ya, suami orang gitu. Kalau di luar ini kan sangat bahaya kita menyampaikan hal-hal seperti ini ya Bu ya. Kebetulan gadis yang dekat itu boleh, tapi kalau sengaja laki-laki ini para asatis itu menjadikan gadis menjadi targetnya itu salah. Tapi ya. Kalau istrinya yang mencarikan yang gadis gimana tuh Ustaz? Istrinya justru yang mencarikan gadis untuk asatidnya gitu misalnya. Oh kalau itu berarti luar biasa juga tuh Bu. Salut juga saya tuh. Salut juga saya tuh kalau istrinya yang mencarikan itu luar biasa udah iman itu Bu. Itu udah makomnya udah tinggi juga tuh gitu. Nah, dia nggak ingin suaminya susah gitu nanti ya Bu ya. Misalnya gitu. Sebenarnya kalau jadi target itu nggak ada Bu. Oh, laki-laki soleh itu dia hanya mau sama yang gadis saja, itu salah besar. Berarti itu mencari-cari nama itu Bu ya. Itu namanya TP-TP itu, tebar pesona tuh. Nah, tapi kalau misalnya memang harus dapatnya seorang janda yang punya anak 3, 5 ya apa masalahnya gitu. Yang penting dia ada rasa, tidak rasa iba. Itu yang penting Bu ya. Kalau atas rasa iba itu Bu hanya Rasulullah yang bisa menjalankannya gitu. Kalau atas dasar rasa iba Bu tuh kalau habis ibanya itu enggak sayang tambah enggak iba lagi Bu ya. Kasihan juga nanti jadi ya. Tapi kalau laki-laki ini mencintai janda beranak 5 tapi dia memang cinta, itu beda. Seperti di Malaysia Bu, nenek umur 90 tahun dinikahi oleh pemuda umur 30 tahun. Nenek itu enggak kaya sama sekali Bu, apa kasihan kata dia karena enggak ada yang merawat nenek nih. Nah, kalau saya merawat dia kan saya bukan mahram dia. Itu beda Bu. Ibanya tuh beda gitu Bu ya, bukan untuk selera, dia agar halal dia merawat nenek ini. Mungkin gitu Bu. Bagus nih Bu, tapi istri yang mencarikan gadis tadi mantap juga ya. Keren juga itu, hebat tuh. Luar biasa imannya tuh. Imannya udah kuat. Cuman kalau sebagian orang kan pasti menghujat Bu, istri bodoh, apa itu, jangan. Kita tuh enggak sampai ke tingkatan dia, itu masalahnya tuh. Enggak sampai tingkatan kita, terus kita bilang itu enggak bagus gitu Bu ya. Bagus. Ada yang lain lagi? Tak? Ada? Ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Gini Ustaz, misalnya misalnya sih Ustaz, ada pemuda yang ingin ta'aruf dengan gadis. Terus beliau menanyakan berapa sih pengeluarannya dalam 1 bulan. Itu menurut pandang Ustaz gimana Ustaz? Di dalam undang-undang pernikahan itu Bu, dalam kompilasi hukum Islam, kan baik di dalam Al-Quran pun, laki-laki ini kan memberikan belanja sesuai dengan kemampuan dia. Nah, jadi tidak bisa sebetulnya berapa pengeluaran 1 bulan. Ya kalau banyak penghasilannya, makin boros dia sama istri kan makin murah rezekinya. Nah jadi nggak bisa juga dia pertanyakan berapa untuk pengeluaran 1 bulan. Itu kita disuruh belajar akuntansi lagi, ngitungin duit orang gitu ya. Jadi sebetulnya dia nggak harus nanyain itu gitu. Pokoknya berapa mampu, atau misalnya kita jawab gitu, ya berapa kemampuan abang ngasih, ya silahkan aja. Kalau saya orang yang lebih mengamalkan, sampai saya gurauin kawan, dengar kabar Ustadz kalau ngaji nggak ada ngambil amplop ya Ustadz ya? Enggak, kata saya. Terus Ustadz hidup dari mana? Dari istri saya. Gitu. Kerja istri Ustadz apa yang ngambil amplop saya? Nah, saya tipenya memang yang ngasihnya 100% Bu. Jadi memang udah berapa aja ada, udah kasih istri gitu. Nanti istri lah yang mengira-ngira gitu Bu ya. Untuk belanja kita keluar paling ya untuk jaga-jaga aja lah Bu ya.
Cuman ada juga orang sistemnya, dia kasih sistemnya jatah gitu Bu. Kalau sistemnya jatah itu ada dua Bu, ada nafkah keluarga, ada belanja pribadi kalau dalam Islam. Jadi nggak sama tuh Bu, nafkah keluarga, biaya ruang anak sekolah, apa semua pengeluaran itu beda. Terus ada belanja pribadi istri, itulah yang untuk dia beli skincare, baju, itu beda Bu. Nah ini disamakannya semua, udah segitu abang kasih kurang nggak baru? Ngasih 100 sambal mau dendeng Bu. Uang sekolah anak di situ juga, uang masuk anak juga, akhirnya istrinya lah pandai-pandai nyimpan gitu, kan susah jadinya kan Bu. Ada yang lain? Ayo silakan Bu. Alhamdulillah tidak kita keluarkan Bu. Dia yang dihitungkan setelah dikeluarkan. Kita menggibah itu Bu, kalau masih dalam hati masih aman tuh Bu. Dia dikeluarkan baru dihitung Bu. Baru dihitung. Cuman resikonya ada. Yang namanya barang tertahan Bu, sakit. Kita yang sakit ke badan begini Bu. Bisa kena itu jadinya. Itu pula Bu. Nggak kita keluarkan kenanya di dalam, kita keluarkan kena juga di dosa gitu. Jadi yang bagusnya Bu, membersihkan hati kita lagi gitu Bu. Ambil kebaikan dari keburukan sikap orang kepada kita. Kita ditipu orang nih Bu, ya mungkin dia lagi butuh, dia harus melakukannya. Jadi pokoknya serba kita ambil kebaikan Bu, di setiap keburukan yang dilakukan orang ke kita. Kalau aku di posisi dia mungkin aku melakukan hal yang sama, kayak gitu Bu. Itu bersih hati kita jadinya tuh Bu. Nggak pernah ngujat orang gitu, pokoknya ambil kebaikan dari sikap buruk orang. Misalnya saya nih Bu, orang sering hutang nggak bayar, saya pikir ya Allah mungkin inilah jalan Engkau memberi aku 18 kali lipat daripada sedekah, karena kan orang hutang nggak bayar 18 kali lipat sedekah, dan aku yakin dia melakukan itu karena dia butuh ya Allah, dia tidak mungkin tidak mau membayarnya kalau dia ada, jadi kan aman otak kita Bu. Ini sampai tengok ya, aku tuntut di akhirat Allah itu tidak tidur, atau sampai memaki gitu, dia memaki lewat story Bu gitu. Sementara orang yang dimaki dia tuh tidak berkawan sama dia lagi. Aneh gitu. Hati tambah sakit. Oke. Masih ada? Oh ya silakan. Ntar ya Bu ya. Yang belum dulu Bu. Bukan pilih-pilih nih Bu ya. Cuman berbagi dulu. Ya silakan. Sekarang kan ada pengangkatan jalur PNS melalui namanya sistem P3K. Oke. Tapi ya kan ada masa kerja minimum. Baru boleh dia administrasi lulus. Nah, dia ini Ustaz memasukkan masa kerja. Ini belum ikut tes ya Ustaz. Mereka dinyatakan lulus setelah ikut tes. Masa kerjanya belum sampai pada batas. Misalnya batas kerja setahun, baru dia akan lulus administrasi. Masa kerja 6 bulan, tapi diakali dibuat jadi setahun. Lulus administrasi Ustaz. Terus dia ikut tes, lulus juga. Diangkat sebagai ASN jalur P3K. Ya ini namanya hukumannya takzir dalam Islam Bu. Dia tergantung dari resiko yang ditimbulkan dari apa yang kita lakukan. Kalau yang kita buat itu akhirnya menyingkirkan orang, itu berat jadinya gitu. Karena kelulusan kita harus orang yang teraniaya. Kalau takzir ini Bu, itu bisa kesalahan yang sering bisa dilakukan orang aja. Misal gini nih Bu, saya kenal sama Ibu. Saya kebetulan misalnya di kantor kecamatan. Kalau ikutnya seharusnya kan Ibu antri gitu ya Bu ya. Itu takzir tuh Bu. Karena saya kenal sama Ibu, nggak mungkin lah saya profesional Bu. Oke Bu, ikut antriin ya, jangan apa. Kan tersinggung Ibu nanti. Paling saya kasih tahu berkas-berkasnya tinggalkan aja, nanti biar saya antarin ke rumah. Itu takzir. Itu kadang harus melakukan hal seperti itu gitu Bu. Kecuali anak Ibu masuk sekolah, gara-gara dia masuk ke situ, anak orang yang seharusnya tersingkir. Itu bahaya gitu. Jadi ini termasuk takzir, dia mengakali lahirnya gitu. Cuma kalau kita bilang, wah ini curang, ini ada yang dikorbankan dia enggak. Jadi menentukan hukum itu efek mudaratnya Bu, yang ditimbulkan dari apa yang dia lakukan. Cuman itu tetap bohong, itu tetap berdosa hitungannya. Contohnya lah Bu ya, anak-anak ujian nih, jangan nyontek anak ya, percaya pada diri sendiri. Datang gurunya, oke, tolong ditanyakan ke kawannya, tapi jangan ribut ya.
Nah, misalnya seperti itu Bu gitu. Jadi itu hal-hal yang tetap terhitung bohong tapi rasanya mudaratnya tidak besar. Tidak bisa kita katakan wah ini bahaya dia membohongi dirinya, itu enggak. Tetap berdosa tapi tidak terlalu fatal. Nafkahnya halal kan Ustaz ke depannya. Apa yang Yang di dia terima, Ha-ha. nafkah yang akan kita terima ini halal kan ke depannya. Kalau dia memang bekerja, dia sesuai, dipenuhinya jamnya, dia tidak dipenuhinya lah semua kewajiban itu aturannya, ya halal dong, halal lah. Karena dia lulus tes Ustaz. Iya Dia betul. hanya mengakali masa tahun. Sama kayak gini lah, anak di pondok kan nggak terima ijazah Bu, dia harus ikut paket gitu. Paket tuh ada jalur belajar, ada yang jalur tidak gitu kan Bu. Pasti orang akan melakukan itu gitu, untuk mendapatkan kesetaraan misalnya dia mau kuliah. Nah, jadi kalau misalnya dia lulus dan kemudian dia benar-benar bekerja, ya halal. Kita nggak bisa juga mengatakan itu hasilnya subhat, karena memang dia bekerja. Kesalahannya dia hanya merubah lahirnya saja, kecuali dia tidak lulus, dibayar, diluluskan. Nah itu baru itu Bu. Oke Bu, kembali lagi ke Ibu, silahkan. Satu pertanyaan lagi nih, atau ada lagi setelah ini? Oke bentar, silakan dulu Bu. Misalnya gini Ustaz, Ada orang misalnya dia kerjanya serabutan Ustaz. Ya hasilnya tentu kalau kerjanya dia dapat rezeki. Kalau nggak kerja tentu dia nggak dapat rezeki itu upaya menghidupi keluarganya. Misalnya. Jadi yang orang yang seperti ini yang kami tanyakan, apakah orang ini bisa beri zakat atau kita kasih sedekah? Ya, baik. Orang yang seperti ini yang kerjanya tak ada rezeki. Terima Tuh. kasih Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya orang tidak berkecukupan Bu, kita memberinya bisa dalam bentuk zakat atau kita beri dia sedekah. Tapi dalam tanda kutip juga, kadang kita itu biarkan orang berjalan dengan takdirnya. Seharusnya seperti itu Bu. Kadang kita gara-gara rasa kasihan Bu, akhirnya orang tidak menjalankan takdir dia. Nah, itu yang membuat salah itu jadinya Bu. Bukan kita itu tidak mau membantu, kecuali keluar dari lisan dia Bu, bisa minta tolong dulu. Nah, itu baru itu lebih tepat Bu. Tapi kalau kita asal kasih aja, akhirnya dia nunggu gitu. Makanya ada satu sistem Bu ya, kalau orang jual beli itu, kalau dagangan kita berlebih, jangan dikasih ke tetangga. Karena kalau dikasih ke tetangga, besok tetangganya pada doain, mudah-mudahan bersisa makanannya. Itu contohnya gitu ya Bu ya. Nah kalau kita mau bantu orang itu gitu Bu, saya pun ada kawan misalnya susah, saya nunggu aja dari mulut dia, karena kalau dari mulut dia berarti dia sangat butuh, kalau kita ngasih dia nunggu nanti Bu. Nah, kan jadi salah jadinya gitu. Oke Bu ya. Oke Kak, siapa Kak yang mau bertanya? Apa Ustaz yang bertanya? Jadi saya punya teman gitu, terus dia ini seorang gadis, terus dia bertaruh. Jadi udah sampai yang si cowok tuh udah datang ke keluarga, misalnya ketemu sama orang tua yang ceweknya gitu. Tapi pada Allah di tengah jalan itu udah punya planning juga sih ke depan gitu. Tapi pada Allah di tengah jalan harus gagal karena ada kayak adat yang nggak ternyata kedua belah pihak ini tuh nggak setuju gitu Ustaz. Jadi yang keluarga cowok itu pengennya keluarga cewek ini yang datang ke dia, kan sebagian adat kan ada yang seperti itu ya Ustaz. Terus tapi keluarga cewek ini maunya cowok ini yang datang untuk melamar anaknya gitu Ustaz. Nah jadi qadarullah harus gagal. Terus jadi teman saya ini nanya, dia sebetulnya udah ada yang mau bertaruh yang baru gitu, cuman rasanya hati dia tuh belum bisa move on dari yang lama gitu. Terus pertanyaan kedua Ustaz, kalau misalnya kita misalnya kita sama calon pasangan kita itu udah setuju misalnya pengen menikah itu secara sederhana saja gitu, walimah maksudnya itu yang dianjurkan oleh Islam gitu. Cuman kan kadang orang tua ini kan punya keinginan sendiri untuk anaknya itu Ustaz. Terus itu gimana yang menyikapinya Ustaz? Ya, jadi memang kadang ada gagalnya itu justru karena orang lain gitu, bukan karena pasangan itu. Nah, kejadian kayak gini nih Bu ya, itu cukup banyak. Akhirnya gara-gara adat,
harus terpisah. Kalau saya sarankan dia harus tetap maju sebetulnya. Nah, dia harus tetap maju, harus beri ketegasan, terutama laki-lakinya gitu. Terus sama-sama mau berjuang nih dua-duanya gitu. Jangan sampai kalah dulu gitu. Karena kalau kita kalah dulu itu akhirnya kita mengulang takdir lagi. Padahal udah dituliskan Allah nih, udah ini takdir kamu harus kuat. Seharusnya dikuatkan aja gitu Bu ya. Yang laki-laki ada akhirnya makanya sering orang salah itu jadinya melangkah itu Bu ya. Tapi salah itu dalam tanda kutip akhirnya dia hubungi om dia yang pro sama dia apa. Pokoknya saya mau nikahnya sama dia. Apa salahnya sih turunin ego sedikit gitu. Tapi karena dua-dua keluarga nggak mau ya udah kita berdua berjuang. Gitu. Tetap tetap jalan gitu. Berlakulah di film-film India tuh nanti jadinya. Pokoknya berjuang aja karena kita ini kan memang dianjurkan nikah dengan yang sekufu, yang memang kita terasa gitu, nggak bisa nggak. Nanti kita coba sama orang lain, akhirnya kita tetap juga terpercaya karena dia tulus mencintai kita. Saya larang orang jangan ikut kemauan orang tua dalam hal masalah jodoh. Rasulullah kan melarang orang tua tidak boleh memaksakan jodoh kepada anaknya. Karena kalau nanti pasangannya itu tulus sama dia sampai dia tidak nikah, yang ini juga nggak bisa nikah jadinya. Kalaupun nikah, dia akan terbayang terus kekasihnya karena rasa kan tidak bisa bohong. Kita coba juga sama orang akhirnya dia juga yang terbayang kan berdosa kita jadinya nyakitin lagi yang baru gitu. Ada satu orang nih udah sampai umur berapa dia sekarang, saya bilang kamu harus tetap perjuangkan yang pernah suka sama kamu karena yang laki-laki itu nggak nikah juga ini karena orang tua tidak setuju gitu Bu. Akhirnya sekarang orang tuanya bilang ya udahlah kalau memang dia juga calonnya hubungilah dia balik. Perempuan ini lah berat. Beratnya itu kenapa? Nanti terjadi apa-apa kan betul kata mama. Nah, itu pula nanti jadinya. Nah, jadi kita aja dikuatin. Jangan ta'aruf dulu, perjuangkan dulu nih yang bisa rasanya bikin kita nyaman, yang mungkin udah sampai ke tahap nazar kali ya. Udah melihat. Itu harus dikuatkan aja tuh. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan dilunakkan Allah lah hati orang tua ini. Itu mesti banyak wiridnya itu, zikirnya, karena saya pernah mempraktekkan ini kepada laki-laki yang diusir sama keluarganya sampai udah stres dia ketemu saya. Bapak sholat kan, dia udah lumayan berumur tuh, sholat Ustaz. Saya tunjukkan zikir di saat putus asa. Waktu itu saya SMS-in karena dia sampai diginiin sama keluarga, nggak mimpi kau mau nikah sama anakku, karena perempuan ini kayak udah berumur juga tapi belum punya suami. Mimpi kau bisa nikah sama anakku. 3 hari setelah diamalkannya datang ke rumah Ustaz, bisa nemani saya beli hantaran. Udah lunak ya hatinya. Alhamdulillah Ustaz lunak. Jadi memang minta bantuan ke Allah tuh untuk melunakkan itu. Memang betul-betul itu aja isi zikir setiap sholat, tidak baca subhanallah 33 kali lagi, itu aja diantamnya terus tuh sampai mohon kepada Allah. Disitulah kita tahu bahwa Allah itu ada. Allah itu menolong gitu. Mungkin itu. Ada yang lain lagi kan? La ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Itu doa di saat enggak ada jalan lain lagi, Bu. Udah enggak ada lagi jalan. Itu dia. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Kalau direkam kan lebih mudah ya Bu ya, nanti kan tinggal dibuka aja. Ada yang lain silahkan. Baik, udahlah ya Bu ya. Hampir 40 menit lah yang untuk tanya jawab. Baik, kita tutup kajian kita ini dengan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan hingga bersalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.